Assalamualaikum. Viral lagi ya Bapak Ibu, klarifikasi dari pihak Muhyiddin yang mana yang kemarin memberhentikan ceramah dari seorang anak kiai, seorang Gus Bara ya. Beliau klarifikasi minta maaf. Coba nanti disimak ya Bapak Ibu. Oke, dan nanti ada video Ustadz yang mana boleh mengkritik Habib dengan catatan. Kita ke videonya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan di sini kami mewakili Yayasan Pondok Pesantren Hidayah Taqiyyin. Di sini nama saya Pak Suyid sebagai juru bicara yayasan. Kehadiran kami adalah untuk mengklarifikasi peristiwa pada tanggal hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pada acara Aflah Busana tentang kejadian atau tragedi waktu di Bandung. Ada oknum yang menyalahgunakan sehingga kejadian pada hari itu viral yang mengatasnamakan berbagai macam judul dan istilah. Waktu itu kami dari segenap keluarga besar Pondok Pesantren Hidayah Taqiyyin sebelumnya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang terjadi pada saat itu. Dan di sini kami akan meluruskan kejadian yang terjadi pada saat itu, yang dimana ada oknum wali santri yang merebut mic atau mikrofon dari salah satu cucu dari atau beliau dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Bara dari Mojokerto. Nah, kejadian itu semata-mata terjadi spontanitas. Kami tidak merekayasa apapun karena memang kami dari panitia sudah menyiapkan semuanya, tapi yang terjadi di luar kendali kami. Itu langsung kami konfirmasi ke yang bersangkutan, ke beliaunya, dan beliau sangat memakluminya karena memang oknum yang bertindak pada saat itu perlu juga kami sampaikan, namanya Ustadz Basir, alamatnya Surabaya tapi asli Madura. Mungkin kenal latar belakang untuk melecehkan siapapun, khususnya zuriyahnya para pendahulu kita, para pendiri-pendiri NU, tidak. Kami tidak ada lihat seperti itu, dan kami utuh seutuhnya adalah santri Nahdlatul Ulama yang akan menjunjung tinggi bendera NU khususnya yang ada di Indonesia. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sedikit mungkin Pak Yastoyo ingin tahu profilnya Ustadz Basir seperti itu. Memang wali santri itu Pak, wali santri yang anaknya putranya mondok di sini sudah lama, dan itu teman baik kita. Memang nggak pernah dia mengalami hal-hal yang seperti itu, tapi tidak tahu memang mungkin Allah telah berkehendak sehingga terjadi insiden yang itu, dan banyak akun-akun yang menyalahgunakan dan mengatasnamakan peristiwa itu sehingga menjadi viral dan memojokkan kami dari pondok pesantren, dari yayasan kami, sehingga kami memberikan klarifikasi agar supaya semuanya tahu perjalanan waktu itu bagaimana. Kami punya bukti banyak waktu itu, baik dari teman-teman Banser maupun dari Polsek Kecamatan Buli yang mengetahui peristiwa itu memang di luar dalam. Bahkan sampai di bawah panggung pun setelah digotong oleh tim keamanan dari Banser dan Polsek, beliaunya masih tidak normal, jadi masih depresi berat, sampai menginap kurang lebih 3 hari di pesantren, kemudian baru disebut keluarganya. Untuk itu apabila ada opini-opini yang mengatakan bahwa itu rekayasa panitia, betul-betul kami memang tidak ada rekayasa, karena itu betul-betul hal-hal atau kejadian yang tidak kami sengaja. Untuk itu sekali lagi kami dari segenap pengurus Pondok Pesantren Hidayah Taqiyyin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kejadian ini tidak akan terulang lagi dan menjadi pelajaran yang berharga bagi kami untuk selanjutnya akan menjadi lebih baik. Semoga NU tetap jaya untuk Indonesia, NKRI harga mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada nggak sih Syekh ayat gitu ya yang memang mengajarkan kita untuk mencintai keluarga dan keturunan dari Nabi Muhammad? Sebenarnya ada yang lebih kuat lagi ya. Kita kalau salat terus pas tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti itu. Jadi kita setiap hari ketika kita salat, ketika kita tasyahud, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan ahlul baitnya. Tetapi ada satu hal penting sekali yang saya mau sampaikan. Kita mencintai keluarga Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad, tapi itu tidak berarti bahwa ada orang yang terhindar dari dosa. Ini penting sekali ya. Kita mencintai keluarga Nabi Muhammad, tapi tidak berarti bahwa semua Habib itu terhindar dari dosa misalnya. Bahwa Habib itu terhindar dari dosa, bahwa Habib itu tidak mungkin salah. Gitu. Enggak. Habib itu orang biasa. Kita mencintai karena kakeknya, ya. Tapi masih manusia seperti itu. Jadi tidak perlu kita berlebihan mencintai, tidak perlu kita berlebihan membenci. Nah, seperti itu. Jadi sewajarnya saja gitu. Betul, sewajarnya. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna khasimuka yawman ma." Jadi cintalah orang yang kamu cintai seperlunya. Bisa jadi dia menjadi musuhmu suatu hari. Dan bencilah orang yang kamu benci seperlunya. Bisa jadi dia menjadi kekasihmu suatu hari. Seperti itu. Tapi kadang kita juga misalnya menemukan sebuah kondisi kayak gini sih. Ada keturunan dari Nabi Muhammad yang justru mengajarkan hal-hal di luar Al-Quran dan hadis gitu, yang nggak sesuai tuntunannya. Nah, cara kita bersikap tuh seperti apa sih? Kita harus balas dan kita harus menjelaskan kekurangannya di mana. Tapi tanpa meragukan nasabnya, karena ini beda hal, beda cerita gitu ya. Kalau ada misalnya Habib yang akhlaknya kurang baik, yang perilakunya kurang baik, yang ilmunya kurang baik, maka kita berhak meragukan akhlaknya, berhak meragukan ilmunya, berhak meragukan nasab atau sanad-sanad ilmu yang dia punya. Tapi ngapain meragukan nasab? Emang keturunan Nabi Muhammad itu baik semua? Enggak. Abu Jahal, Abu Lahab itu keluarga Nabi Muhammad juga. Terus banyak yang kita lihat kadang-kadang, bukan banyak, tapi ada yang kita lihat Habib yang mungkin perilakunya tidak mencontohkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, kritik akhlaknya, kritik ilmunya, tapi gak usah kritik nasabnya. Itu beda cerita gitu. Berarti kalau mengkritik Habib tuh boleh gitu? Sangat boleh, sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Siapapun bisa dikritik. Siapapun bisa dikritik. Asal kita punya ilmu yang cukup untuk mengkritiknya. Jadi misalnya, saya kasih contoh. Saya kan, kalau saya sendiri, latar belakang saya itu ilmu fiqih. Ya. Jadi kalau saya melihat ada satu orang yang membahas ilmu fiqih, tapi agak menyimpang gitu, maka saya dengan latar belakang saya yang ilmu fiqih itu saya berhak mengkritik dia. Tapi kalau ada orang yang tidak mengetahui ilmu fiqih, maka dia tidak bisa mengkritik karena tidak bisa menjelaskan dengan ilmiah gitu kekurangannya di mana, seperti itu. Kalau soal akhlak ya bisa saja semua orang kritik ya. Jadi kalau soal boleh dikritik, sangat boleh dikritik ya, nggak ada yang terhindar dari dosa. Gak ada manusia yang tidak bersalah, semua bisa jatuh dalam kesalahan. Soalnya saya pernah nemu gitu ya, komen netizen gitu ya, saya, wah nanti kalau misalnya kita mengkritik keturunan dari Nabi Muhammad, kita kena dosa gitu. Oh, enggak ada seperti itu. Itu tidak ada tuntunannya dalam agama sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dan pernah menyampaikan kepada anaknya Fatimah, anak kesayangan Rasulullah SAW, "Ya Fatimah, selini ma syi'ti lan ughni anki minallahi syai'an." Minta apapun yang kamu mau dari saya di dunia, tapi di akhirat saya tidak bisa menyelamatkan kamu. Masya Allah. Itu ke anaknya langsung, Mbak, bukan ke cucu jauhnya misalnya ya. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan dosa atau tidak, enggak. Itu orang biasa, sama-sama manusia, tapi kakeknya merupakan Rasulullah SAW. Kalau dia salah, dikritik, tidak ada masalah. Kalau dia melakukan kesalahan dari segi hukum, dihukum, tidak ada masalah, seperti itu. Ada nggak sih tugas khusus nih bagi mereka yang memang
memang keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam agama tidak ada tugas khusus yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, dalam Islam tidak ada yang namanya kasta. Dalam Islam tidak ada yang namanya ada orang lebih baik dari orang lain karena keturunannya. Itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La farqa li 'arabiyyin 'ala a'jamiyyin illa bittaqwa." Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang non-Arab kecuali dengan takwa. Jadi tolok ukurnya itu adalah takwa. Nasab ya bisa bikin kita di dunia misalnya dihormati orang, itu bisa, kenyataannya seperti itu. Tapi di akhirat hanya takwa. Jadi sebenarnya tidak ada tugas khusus untuk keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau memang orangnya berilmu, maka tugasnya menyampaikan ilmu. Sebagaimana orang lain kalau berilmu. Nah, itu dia Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang mana tadi klarifikasi ya dari orang yang kenal dengan Ustadz Basir ya, yang mana beliau kemarin memberhentikan ceramahnya Gus Barak yang sedang memberikan sambutan ya. Dan di situ menyatakan bahwa beliau adalah salah satu guru di sebuah pesantren ya, wali santri, yang mana ya alhamdulillah ya sudah klarifikasi. Wajar, kita semua punya salah, punya dosa ya. Dan tadi juga ada seorang ustadz yang mana boleh mengkritik Habib jika Habib itu tidak benar. Jadi nasab juga tidak penting ya Bapak Ibu, yang penting kita mempunyai ilmu dan akhlak yang baik, seperti itu ya. Oke, kita doakan semua para pejuang agama yang baik, yang lurus, Allah banyakkan umurnya, amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.